Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang risiko dan manfaat investasi. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama Anissa Istiqomah, yang kedua Desi Ratnasari, yang ketiga Safitriawati, yang keempat Huriatun Hanifah, dan yang terakhir Melinda Rizky. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Saya Huriatun Hanifah NIM 1905-02-009 akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, arti investasi yakni penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Banyak contoh investasi antara lain saham, sukuk, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksadana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian tanah, emas, dan perhiasan hingga menjalankan bisnis. Jenis-jenis investasi. Secara umum, ada 2 jenis investasi, yakni investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang adalah investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Sementara investasi jangka pendek adalah investasi yang pengembaliannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas 3 tahun. Jangka waktu investasi ini biasanya juga terkait dengan jumlah return. Sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 1905-02-020. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis investasi, yang dimana jenis-jenis investasi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi itulah sebabnya lazimnya investasi jangka panjang memberikan return yang lebih besar ketimbang investasi jangka pendek. Karena kenapa? Karena keuntungan investasi jangka pendek bisa didapatkan lebih cepat. Selanjutnya terkait manfaat investasi, yang dimana salah satu manfaat investasi ini adalah untuk membantu mempersiapkan modal terkait kebutuhan di masa depan seperti kesehatan, pernikahan, pendidikan anak, dan lain-lain. Jadi melalui investasi ini kamu bisa terbantu untuk menghadapi adanya kenaikan biaya pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriawati dengan NIM 190502034. Manfaat investasi. Salah satu manfaat investasi adalah untuk membantu mempersiapkan modal terkait kebutuhan di masa depan seperti kesehatan, pernikahan, pendidikan anak, dan lain-lainnya. Melalui investasi, kita bisa terbantu untuk menghadapi adanya kenaikan biaya pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Manfaat dari investasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama, kebebasan finansial. Kebebasan ini merupakan
kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap seseorang bisa mendapatkan passive income dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Dan bagi mereka yang bekerja, passive income adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempatnya bekerja. Dan dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, meskipun seseorang memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Selanjutnya, melindungi aset dari inflasi. Tujuan berikutnya ialah investasi adalah melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang dengan investasi. Maka dari itu, aset juga harus berkembang untuk menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Terus selanjutnya, meningkatkan kekayaan. Sejatinya manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan untuk penghasilan. Terus yang selanjutnya, kebutuhan darurat. Kebanyakan orang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Hal ini dikarenakan di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Nah, dari situlah terdapat beberapa kondisi darurat. Contoh investasi seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan, biaya naik haji, hingga biaya rumah sakit apabila sakit di kemudian hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Rizky Asnadi, NIM 200502017, akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Materi saya yang berjudul kelebihan dan kekurangan investasi. Yang pertama, kelebihan investasi saham memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Pergerakan saham sangat dinamis, maka memungkinkan seseorang mendapatkan return yang besar secara cepat. Kemudian nilai saham sangat liquid. Saham yang Anda beli pada akhirnya bisa dijual kembali. Karena saham sangat liquid, maka bila cermat kita dalam mengelola saham yang sudah kita beli di kemudian hari, bila kita jual akan mendapatkan penawaran yang lebih tinggi dari harga awal saat kita membelinya. Kemudian tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru. Tidak seperti pada bidang bisnis konvensional, dalam dunia investasi saham, kita tidak perlu mempekerjakan orang untuk mengawasi saham kita, karena hal itu bisa kita lakukan sendiri. Namun, dengan begitu kita harus paham benar seluk-beluk saham yang kita sedang jalani. Kemudian tidak memerlukan perawatan. Kelebihan selanjutnya, jika kita tidak berinvestasi saham adalah tidak memerlukan perawatan. Hal ini mempermudah kita dalam menjalankan bisnis lain, sehingga investasi saham tidak akan memerlukan banyak waktu. Kita masih bisa menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa. Kemudian tidak perlu membayar pajak selama memilikinya. Dalam investasi saham, kita tidak perlu menanggung pajak selama memilikinya. Hal ini menguntungkan bagi kita karena tidak perlu mengalokasikan sebagian uang kita untuk membayar pajak. Kemudian nilai saham dapat dipantau dengan mudah di media-media cetak maupun visual. Yang kedua, kekurangan investasi saham. Pertama, dapat mengalami kerugian besar secara cepat. Kemudian potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar akibat salah pilih saham karena sangat liquid. Kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual harganya tidak sesuai ekspektasi. Kemudian menuntut kita harus cermat dan tahu perkembangan saham karena tidak memerlukan pegawai, artinya kita sendiri yang harus cermat dan tahu dalam perkembangan saham. Kemudian
mudah terbawa arus karena iming-iming pendapatan yang besar akibat harga saham sangat mudah kita akses. Kadangkala justru menjadi bumerang bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk materi terakhir yaitu resiko investasi saham. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Satu hal yang ditawarkan oleh investasi saham adalah mendapatkan dividen. Namun, pergerakan saham sangatlah cepat sehingga tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan uang dengan cepat ataupun sebaliknya. Yang kedua, potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Potensi loss pada saham sangat mungkin terjadi bila kita tidak cermat dalam memilih perusahaan yang akan kita jadikan investasi. Hal ini bisa terjadi karena performa buruk perusahaan. Terakhir, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Risiko selanjutnya yang bisa kita alami adalah perusahaan yang kita pilih dan berinvest mengalami kebangkrutan. Bila hal ini terjadi, secara otomatis kita sebagai seorang investor akan kena juga imbasnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.